Mungkin betinanya belum berahi atau memang takut dengan jantannya. Itu betinanya diajar. Secara mentalnya, kalau saya tidak tak jodohkan dengan jantan yang pernah mukul, pernah KDRT dia. Jadi ada kasus di tempat saya seperti itu. Jadi kita jodohin susah, memang jantannya galak sekali, betinanya diajar tapi nggak sampai parah, tapi sudah sampai ke bawah diajar gitu, nggak sampai parah kan tetap luka. Nah, yang seperti itu biasanya saya menanganinya tetap tak ambil dulu. Menyambung pertanyaan teman dari Makassar. Ada yang tanya, jantan baru dijodohkan dengan betina. Karena sesuatu hal betinanya diajar. Mungkin betinanya belum berahi atau memang takut dengan jantannya. Itu betinanya diajar. Tapi diajar nggak sampai mati, ya ceritanya KDRT lah. Jadi diajar nggak sampai mati, ya mungkin bonyok-bonyok sedikit gitu. Nah, apakah betina seperti ini masih bisa diternak? Saya bagi pengalaman di tempat saya. Jadi ada kasus di tempat saya seperti itu. Jadi kita jodohin susah, memang jantannya galak sekali, betinanya diajar tapi nggak sampai parah, tapi sudah sampai ke bawah diajar gitu, nggak sampai parah kan tetap terluka toh. Nah, yang seperti itu biasanya saya menanganinya tetap tak ambil dulu betinanya, saya karantina. Karantina itu ya tetap dipegang, diobatin lukanya, kalau ada luka diobatin. Terus di karantina kita kasih makan kajangkrik, kroto, plus ulat hongkong yang putih boleh, sama vitamin, kita kasih vitamin. Ya vitaminnya terserah, mungkin kalau saya kebenaran pakainya Ebot Fit, kita kasih Ebot Fit atau Ebot Solution. Jadi kita kembalikan dulu fisiknya. Jadi sakit badannya itu kita sembuhkan dulu. Kalau orang kecelakaan, kita sembuhkan dulu yang lecet-lecetnya, nah itu kita sembuhkan dulu. Mentalnya nanti belakangan. Kenapa belakangan? Jadi kalau badannya sudah enak, sudah sembuh itu lihat sudah lincah, makannya bagus, ya toh. Terus syukur-syukur sudah mulai bunyi. Nah, pada waktu penyembuhan ini kita usahakan disendirikan. Kita sendirikan, bisa dikerodong, bisa dibuka kerodong, tapi dikasih sekat supaya nggak kelihatan kanan kirinya atau depan belakangnya. Nanti setelah sembuh itu biasanya sih sembuh butuh waktu, sembuh luka luar ya. Luka luarnya itu ya kurang lebih 2 minggu, sebulan lah maksimal. Itu sudah sembuh. Nah, tinggal kita secara mentalnya. Secara mentalnya, kalau saya tidak tak jodohkan dengan jantan yang pernah
mukul, pernah KDRT dia. Jadi enggak. Jadi betina yang baru selesai sembuh ini saya biasanya campur dengan trotol. Jadi tak campur dengan trotol dulu. Mau trotol jantan betina nggak ada masalah, taruh di tempat trotol aja. Taruh di tempat trotol sampai dia itu ya mungkin sekitar 2 minggu sebulan lah. Secara mental balik, terus dia lihatnya trotol kan pas kita ngeloloh juga kan mungkin sifat keibuannya juga bisa tumbuh gitu loh, bisa berahi lagi. Nah, yang seperti ini nanti setelah sebulan luka luarnya sembuh dan setelah sebulan kemudian luka istilahnya batinnya juga sembuh, mentalnya sembuh, ya kita mulai pelan-pelan kita jodohkan. Cuman biasanya kalau sudah pernah di KDRT gini, saya menjodohkannya dengan jantan yang agak muda dan yang nggak terlalu fighter sekali. Jadi yang fighternya sedang aja gitu. Nah, nanti kita coba dilihat perkembangannya. Kalau kita tempel masih sangat ketakutan, ya kita cabut dulu, berarti memang belum mau gitu loh. Tapi kalau kita tempelnya sudah mulai mau, dalam arti nggak terlalu ketakutan, ya sudah kita tempel dulu. Cuman kalau yang ada case seperti ini prosesnya kalau saya agak lama. Jadi supaya dia juga nggak keinget gitu loh. Jadi agak dipanjangin lah. Agak dipanjangin, biasa ditempel sebulan ya kita tempel sebulan 2 bulan nggak apa-apa sudah. Jadi waktunya dipanjangin gitu. Nah kalau seandainya wah kepentok mabung ya sudah biarin mabung lah, biar dia tambah dewasa gitu loh. Tapi yang pasti saya tidak akan jodohkan dengan jantan yang sama yang pernah mukul dia gitu loh. Beda jantan aja. Nah seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman yang di sana yang jauh. Jadi memang saya sampaikan ke teman bahwa tak suruh mengikuti YouTube saya, karena di YouTube saya ini kita berbagi pengalaman, berbagi sharing. Apa yang saya jalankan ternak selama jalan 10 tahun ini, saya akan bagi dengan teman-teman. Ya, semoga sharingan ini bisa membantu. Cukup segitu. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lagi, bisa ke WA saya. Nanti kalau memungkinkan tetap saya akan ulas. Saya akan ulas di YouTube saya, jadi tinggal nonton aja. Jadi saya kepengen berbagi dengan banyak teman. Kalau kita satu orang per satu orang kan akhirnya filosofi saya yang kemarin itu nggak jalan gitu. Filosofi kemarin kan kita kalau burung peking itu kan banyak orang. Jadi kita berbaginya juga dengan banyak orang. Kita besok berhasilnya juga kita bersama-sama seperti itu. Jadi kalau lewat YouTube yang nonton banyak orang. Jadi saya nggak perlu kasih penjelasan satu persatu orang. Cukup nonton, tahu. Problem apa nanti boleh tanya dan saya akan coba sharingkan di YouTube saya. Silahkan disimak. Semoga kita sama-sama berkah. Selamat sore.